Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa, mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu menulis puisi. Jadi menulis puisi, keterampilan menulis puisi merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi menulis merupakan suatu aktivitas untuk menuangkan gagasan melalui media tulisan agar menulis menjadi salah satu kegiatan terampil untuk berkomunikasi. Sebagaimana pernyataan Tarigan bahwa menulis ialah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis juga bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang bersifat personal, yakni sebagai sarana mengekspresikan diri. Kegiatan ini merupakan sebuah proses yang bertujuan menghasilkan sebuah produk yang berupa tulisan menurut Nur Hadi. Kemudian ada 4 tahap dalam menulis puisi, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu adalah persiapan. Jadi pada persiapan ini yaitu penulis harus menentukan tema puisi, kemudian menentukan tema puisi hasil renungan mendalam yang didahului penyair. Kemudian tahap kedua atau langkah kedua yaitu adalah persiapan. Kemudian persiapan ini berisi tentang mendeskripsikan objek konkret secara emotif. Kemudian langkah ketiga yaitu menulis, yakni menulis draft puisi dengan memperhatikan diksi, rima, dan gaya bahasanya. Kemudian adapun langkah terakhir atau langkah keempat yaitu pasca menulis, yakni menulis, menyunting, dan menyempurnakan draft puisi. Kemudian adapun prosedur penulisan puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami karakteristik puisi atau ciri-ciri puisi. Yang kedua, mengenal unsur pembentuk puisi. Unsurnya antara lain adalah tema. Tema adalah titik permasalahan yang menjadi tolak penyair dalam penyusunan puisinya. Kemudian ada rima. Rima adalah bunyi yang berselang atau berulang baik dalam lirik awal puisi maupun pada akhir lirik puisi. Kemudian unsur ketiga yaitu ada diksi, adalah pilihan kata yang dilakukan penyair agar puisi yang dihasilkan mencapai tingkat keindahan puisi dan kekuatan atau kedalaman makna secara maksimal. Unsur yang keempat yaitu gaya bahasa. Jadi keindahan gaya bahasa puisi juga dibangun dengan penggunaan gaya bahasa yang akan menimbulkan efek tertentu. Contoh gaya bahasa yang digunakan dalam puisi antara lain personifikasi, simile, metafora, ironi, sarkasme, repetisi, dan lain-lain. Kemudian menulis puisi pada prinsipnya adalah ungkapan jiwa seseorang penulis. Puisi merupakan gambaran dari apa yang dialami dan apa yang dirasakan oleh penulis dalam kehidupan pengalaman tersebut, kemudian diramu dan diolah sedemikian rupa dan dituangkan dalam bentuk kata-kata. Dalam pembelajaran menulis puisi, siswa diharapkan mampu menuliskan apa-apa yang dirasa atau apa yang dipikirkan dalam bahasa yang indah. Terdapat 4 aspek kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya ialah kegiatan menulis. Jadi kegiatan menulis dapat diwujudkan melalui proses menulis fiksi dan non-fiksi.
Kegiatan karya fiksi merupakan tulisan yang tidak terjadi dalam dunia nyata, sedangkan non-fiksi merupakan tulisan yang benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Adapun yang termasuk kegiatan menulis non-fiksi yaitu menulis karya ilmiah, menulis laporan atau menulis liputan. Sedangkan menulis fiksi yaitu menulis puisi, novel, roman, dan naskah drama. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu puisi. Derita. Tak tahu sampai kapan jalan yang kutempuh ini sampai di ujung. Lelah. Aku merasa lelah dengan jalan yang aku tapaki. Mungkin memang harus kukemudikan dengan baik agar sampai di tujuan sesuai keinginan. Tapi, bisakah diriku? Bisakah kemudi itu berkolaborasi dengan pikiranku ini? Ataukah kemudi itu yang bisa membawaku ke jalan yang benar? Tuhan, adakah seseorang yang kau siapkan untukku, untuk bersama menopang beban yang kupikul ini, agar mau berbagi kesedihanku, mau kubagi deritaku. Tak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Aku, wanita yang penuh dosa, yang berharap kau mau menunjukkan kuasamu itu untukku. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan sekaligus yang dapat saya bacakan, yaitu tentang naskah teks puisinya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.